Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fatur Rahman dengan NIM 15240816. Halo, perkenalkan nama saya Lukman Hakim, NIM saya 15240728. Nama saya Nip Yazid Adim, NIM saya 240677. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang latar pendahuluan, rumusan masalah, penelitian terdahulu, hipotesis, metode penelitian. Dalam Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI, perusahaan-perusahaan yang terdaftar dikategorikan ke dalam beberapa sektor. Salah satunya yaitu sektor energi. Dalam sektor energi mencakup semua industri yang memproduksi dan menjual energi, termasuk proses produksi, manufaktur, distribusi, dan penjualan energi. Energi yang dimaksud dapat berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, listrik, panas bumi, tenaga surya, dan angin. Penelitian ini menggunakan Return on Asset atau yang disingkat dengan ROA sebagai variabel dependent. Return on Asset atau yang disebut dengan ROA adalah profitabilitas suatu perusahaan yang diukur dengan menghubungkan antara laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Return on Asset atau disingkat dengan ROA adalah salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Front Ration atau yang disingkat dengan CR, debit do aset ration atau yang disebut dengan DAR, dan debit do acquisition ration atau yang disebut dengan DAR secara simultan dan parsial terhadap peraturan on asset pada perusahaan Humpus Intermoda Transportasi Tbk. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh crude ration atau yang disingkat dengan CR terhadap crude on asset yang disingkat dengan ROA pada perusahaan Humpus Intermodal Transportasi atau yang disebut dengan TBK terdaftar di BEL. Bagaimana pengaruh debat ration DER terhadap return on assets ROA pada perusahaan Mumpus Intermoda Transportasi Tbk yang terdaftar di BEI. Pengaruh debat aset ration DER terhadap return on asset ROA pada perusahaan Humpus Intermoda Transportasi Tbk yang terdaftar di BEL. Bagaimana pengaruh crude ration CR dibantu akutan ration DER dan dibantu aset ration DAR terhadap ratusan aset ROA pada perusahaan Hombos Intermoda Transportasi Tbk yang terdaftar di BII. Ya, habis ini kita menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Pada penelitian sebelumnya, Melinda dan Anugrah 2024 menunjukkan crude ration CR dan debit aset ration DAR secara simultan dan pengaruh terhadap return aset ROA. Pada penelitian ini, debit ration DAR dan debit aset ration DAR tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap return aset ROA. Pada penelitian ini sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return secara persien mempengaruhi positif terhadap return on asset dan debit return tidak berpengaruh terhadap return on asset perusahaan makanan dan minuman. Hipotesis ya, berdasarkan teori kerangka pikiran serta kajian empiris, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut. H1 dibagi CR mempengaruhi positif dan signifikan terhadap ROA. H2
dibagi dar mempengaruhi positif dan signifikan terhadap ROA. H3 dibagi DER mempengaruhi positif signifikan terhadap ROA. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang di mana masing-masing variabel maupun antara variabel didasarkan pada skala pengukuran penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat dilakukan secara lebih struktur, sistematis, dan berbasis data yang kuat. Terima kasih. Yang pertama, uji normalitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual data terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, metode kriteria pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi secara normal. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada gambar, nilai asumsi yang didapatkan sebesar 0,200. Karena 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi secara normal. Nah, hal ini didukung juga dengan grafik p-plot pada gambar, yang dimana titik-titik data terdistribusi. Titik-titik data mengikuti diagonal dengan baik. Nah, yang kedua, uji multikolonialitas. Nah, uji ini digunakan untuk menguji bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Nah, model regresi yang baik atau model regresi yang normal tidak memiliki masalah multikolonialitas. Nah, yang ditandai jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai PIV lebih kecil dari 10. Nah, berdasarkan hasil uji multikolonialitas pada gambar, nilai tolerance yang didapatkan pada ketiga variabel independen lebih besar dari 0,10, yaitu CR sebesar 0,937 dan DAR 0,606, DAR sebesar 0,627. Nah, sementara nilai PIV lebih kecil dari 10, yaitu CR sebesar 1,067, DAR sebesar 1,651, dan DER sebesar 1,596. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen ini memenuhi syarat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki masalah multikolonialitas, yang dimana ketiga variabel ini memenuhi syarat, yaitu nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai toleransi lebih besar 0,10 dan MIF lebih kecil dari 10. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Nah, uji ini berguna untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian pada residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Nah, metode deteksi yang digunakan yaitu uji Glaser. Jika nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian uji Glaser pada gambar, nilai yang didapatkan pada ketiga variabel independen, nilai signifikasi yang didapatkan pada ketiga variabel independen, yaitu CR sebesar 0,497, DAR sebesar 0,895, dan DER sebesar 0,902. Maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heterokodastisitas, yang dimana nilai signifikasi lebih kecil, nilai signifikasi pada ketiga variabel ini lebih besar dari 0,05. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini untuk bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi ada korelasi yang tidak sama pada residual periode T dengan residual periode sebelumnya. Model yang digunakan, model yang baik atau model yang normal, tidak memiliki masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi ini menggunakan nilai Durbin-Watson dengan kriteria tidak terjadi autokorelasi, yaitu nilai DU lebih kecil dari nilai Durbin-Watson dan lebih kecil dari nilai 4 min DU. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada gambar, nilai Durbin-Watson yang didapat yaitu sebesar 1,827 dan jumlah data sebanyak 22 dan K sama dengan 3, yaitu K di sini sebagai jumlah variabel independen. Dengan signifikasi 5%, maka memperoleh nilai DL sebesar 1,529, DU sebesar 1,6640, dan 4 min DU sebesar 2,336. Nah, maka dapat dikatakan bahwa DU lebih kecil dari nilai Durbin-Watson dan lebih kecil dari 4 min DU, yaitu 1660 lebih kecil dari 1,827 dan lebih kecil dari 2,336. Maka dapat simpulkan tidak memiliki masalah autokorelasi. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Jika signifikan lebih besar 0,05, maka tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Hasil dengan peroleh table sebesar 2,10092 diketahui bahwa CR tidak berpengaruh dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, dan berpengaruh signifikan nilai lebih kecil dari 0,05, DER berpengaruh dengan nilai lebih kecil dari 0,05. Uji F signifikasi simultan digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan. Hasil nilai sig F yang diperoleh adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung 68,146, juga lebih besar dari F table 3,16. Ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CR, DAR, dan DER berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap ROA. Uji koefisien determinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan atau menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hasil yang diperoleh dari R square sebesar 0,919, namun karena variabel independen lebih dari 1, digunakan nilai adjusted R square yaitu 0,919
906 artinya variabel CR, DAR, dan DER secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 90,6% terhadap variabel dependent ROA, sedangkan sisanya 9,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk meramalkan nilai dari variabel dependent Y berdasarkan perubahan dari dua atau lebih variabel independen X. Model persamaan yang digunakan adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Berdasarkan hasil data olah diperoleh model regresi sebagai berikut. Y sama dengan 18,272 min 0,003x1 min 0,756x2 min 0,038x3 plus E. Interpretasi konstanta A sama dengan 18,272 jika nilai CR X1, DAR X2, dan DER X3 dianggaplah 0, maka nilai ROAY diprediksi sebesar 18,272 satuan. CR sama dengan min 0,003, koefisien bernilai negatif namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik karena nilai C 0,964 lebih besar dari 0,05. DAR min 0,756, koefisien bernilai negatif dan signifikan, artinya setiap kenaikan satu satuan pada DAR akan menyebabkan penurunan ROA sebesar 0,756 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. DER sama dengan 0,038, koefisien bernilai positif dan signifikan, artinya setiap kenaikan satu satuan pada DER akan menyebabkan kenaikan ROA sebesar 0,038 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Pembahasan penelitian. Pengaruh CR, pengaruh Rounce ration atau disingkat dengan CR terhadap Rounce on acid atau disingkat dengan ROA. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji T, Rounce ration CR menunjukkan nilai sig sebesar 0,964 lebih besar 0,05, sehga Rounce ration atau disingkat dengan CR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ration aset atau yang disingkat dengan ROA, sehingga H1 ditolak. Pengaruh debat acid ration atau yang disingkat dengan DAR terhadap production assets yang disingkat dengan ROA berdasarkan hasil pengajian hipotesis pada uji T, the asset ration yang disingkat dengan DAR mewujudkan nilai signifikan sebesar 0,01 lebih kecil 0,05, sehingga the asset ration yang disingkat dengan DAR mempengaruhi secara signifikan terhadap return on asset yang disingkat dengan ROA, sehingga H2 ditolak. Pengaruh the return ration DR atau yang disebut dengan DER terhadap return on assets yang disebut dengan ROA berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji T, the return ration atau yang disingkat dengan DER mewujudkan nilai sebesar 0,001 lebih kecil 0,05, sehingga the return ration atau yang disebut dengan DER mempengaruhi secara signifikan
terhadap return on asset atau yang disebut dengan ROA sehingga H3 diterima. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa variabel CR mempengaruhi negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, di mana nilai satu hitungan sebesar min 0,046 lebih lebih kecil 2,10092 dengan tingkat signifikan 0,964 lebih besar 0,05 pada perusahaan Humpus Intermoda Transportasi atau yang disingkat dengan TBK. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa variabel DAR mempengaruhi negatif signifikan terhadap ROA di mana nilai T hitungan sebesar min 8,539 lebih besar 2,10092 dengan tingkat signifikan lebih kecil 0,001 lebih kecil 0,05 pada perusahaan Humpus Intermoda Transportasi atau yang disingkat dengan TBK. Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa variabel DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, di mana nilai hitungan sebesar 3,747 lebih besar 2,10092 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil 0,05 pada perusahaan Humpus Intermoda Transportasi TBK. Ya, sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih.